Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini untuk review robot vakum yang makin sini tuh makin canggih, tapi somehow harganya makin terjangkau juga. Yang jujur baru kali ini saya nyoba robot vakum kayak gini. Jadi saya nemu kelebihan sama kekurangannya yang saya rasakan sendiri selama pakai produk ini selama ya kurang lebih beberapa minggu terakhir. Yang nanti bakal kita bahas semua. Nama produknya Yedi Vac 2 dan Yedi Vac 2 Pro. Bisa ngapain aja? Ini dia ulasannya. Oke, Yedi Vac 2 dan Yedi Vac 2 Pro. Kalau saya lihat di Tokopedia, Yedi Vac 2 tuh harganya 5,9 jutaan. Tapi dicoret jadi 3,7 jutaan aja. Sedangkan Yedi Vac 2 Pro tuh harganya di 7,9 juta. Tapi sekali lagi, sekarang lagi dicoret jadi 5,2 jutaan aja. Jadi ini mungkin promo atau gimana, saya juga kurang ngerti. Bedanya yang biasa sama yang Pro, setahu saya tuh hanya ada 3 aja. Yang pertama, versi yang Pro tuh punya baterai yang lebih besar, di 5200 mAh dibandingkan yang bukan Pro di 2600 mAh aja. Jadi yang Pro bisa nyala nonstop sampai 3,6 jam, sedangkan yang bukan Pro di 1,8 jam aja bisa nyalanya nonstop. So kalau kamu rumahnya luas, gede banget, nah cocok pilih yang Pro karena baterainya lebih gede. Kedua, yang Pro punya sistem pengepelan yang lebih canggih, namanya oscillating mopping, jadi lebih bersih sih harusnya. Dan yang terakhir, yang Pro punya fitur bisa otomatis ngehindarin karpet saat lagi mode ngepel. Sedangkan kalau yang bukan Pro, harus disetting manual dulu di area-area mana aja yang ada karpetnya dan nggak usah dipel, jadi di skip. Nah, jadi ujung-ujungnya dua-duanya bisa ngehindarin karpet pas lagi ngepel. Hanya yang bukan Pro agak-agak manual gitu lah, harus di setting-setting dulu di aplikasinya. Oke, itu aja perbedaan antara yang Pro dan yang bukan Pro. Kalau daya isapnya sih sama-sama aja. Dan karena rumah saya kecil, jadi mostly saya ngetes pakai Yedi Vac 2 yang bukan Pro, yang 3 jutaan aja. Oke, karena saya juga baru pertama kali coba robot vakum kayak gini, jadi saya share sedikit cara-cara mulainya. Pertama-tama kita install dulu aplikasi Yedi dari Google Play Store atau Apple App Store. Terus di pairing aja via Wi-Fi di rumah. Ya, jadi rumahnya harus ada Wi-Fi loh ya. Kemudian tinggal ikutin aja petunjuk yang ada di apps-nya, nggak susah. Setelah connect, yang pertama harus saya lakuin adalah memetakan rumah saya secara otomatis. Oke, jadi si Yedi Vac 2 ini mondar-mandir ke setiap sudut lantai 1 rumah saya. Karena ini baru pertama kali, kalau ada kabel atau keset, baiknya diamankan dulu, takutnya nyangkut ntar robotnya. Tapi ini hanya buat yang pertama kali aja ya. Selanjutnya sih nggak perlu. Nanti saya jelasin. Dan setelah beres, saya otomatis punya peta rumah saya di aplikasi Yedinya. Nah, selanjutnya, karena kita udah punya peta nih ya, di area-area yang ada kabel, misalnya ada keset atau karpet, bisa kalian tandain biar area-area tersebut tuh nggak usah dibersihin sama si robot vakumnya saat proses pembersihan. Di skip aja, karena bahaya ya, takutnya nyangkut. Nah, canggih kan? Dari aplikasi Yedi ini juga, kalian bisa jadwalin kapan si Yedi Vac 2 ini beroperasi. Kalian juga bisa atur kekuatan sedot vakumnya, mau kenceng atau mau hening misalnya. Kadar air yang dikeluarin saat ngepel juga, kalian bisa pilih. Dan kalau misalnya ada yang tumpah di satu area tertentu aja, jadi berantakan gitu, dari aplikasinya juga kamu bisa nyuruh si Yedi Vac 2 ini buat ngebersihin area itu doang. 2 kali putaran misalnya, mondar-mandir biar lebih bersih. Oke, ya intinya cukup intuitif lah aplikasinya. Terus kalau kamu tuh cuma pengen vakum aja dan nggak mau sekalian ngepel si robotnya ya, karena mungkin lebih pede kalau ngepel manual. Bisa, tinggal dicopot aja ininya nih, tempat penyimpanan airnya. Nanti Yedi Vac 2-nya otomatis berubah ke vacuum mode only. Oke, hanya memang tiap proses pembersihan selesai, kamu masih harus ngebersihin dustbin-nya ya. Tapi kalau kalian super mager, malas gerak, kalian bisa beli ini juga nih. Yedi Automatic Empty Station yang dijual terpisah. Harganya 1,9 juta. Jadi nanti kalau udah beres ngevakum, kotoran-kotoran yang ada di dustbinnya tuh otomatis disedot ke Automatic Empty Station-nya. Jadi kalian cukup buang kotorannya cukup 1 bulan sekali. Asli, walau mager parah, rumah tetap selalu bersih dengan Yedi. So, jadi kesimpulannya, pro dan kontra setelah pakai Yedi Vac 2 dan Vac 2 Pro ini tuh, pro-nya dulu ya. Jujur, yang paling signifikan banget adalah kolong-kolong tempat tidur, kolong-kolong sofa, kolong-kolong lemari di rumah saya tuh
sekarang jadinya selalu bersih gitu lah. Karena biasanya kan malas banget ya bersihin debu di kolong-kolong kayak gitu. Padahal debu-debu halus kayak gini tuh kalau ketiup angin terus kehirup, nah jelas bisa berefek negatif untuk kesehatan kita. Dan kedua, dengan ngejadwalin ngevakum dan pel secara rutin, lantai rumah saya jadi selalu kelihatan kinclong dengan effort yang minimal banget karena rutin dibersihin. Apalagi kalau kamu tuh punya automatic empty stationnya, lebih effortless banget lah pastinya. Buat sehari-hari, menurut saya ini udah bersih kok. Secara overall, saya puas banget sama hasilnya. Walau kalau sekali-kali ada kecelakaan, ada yang tumpah lah atau jatuh jadi berantakan, saya jujur masih prefer ngebersihin pakai manual aja. Bakalan lebih cepat dan lebih bersih dibandingkan suruh robotnya tuh mondar-mandir di area itu aja. Oke? Jadi robot vakum kayak gini tuh, ya ini menurut saya ya, cocoknya buat maintenance bebersih lantai harian lah. Dan kelebihan yang ketiga, saya tuh jujur takjub sama kepintaran robot vakum ini. Maklum ya, baru pertama kali coba soalnya. Jadi walau pas di awal banget proses mapping ruangan kita tuh memang harus dijagain, harus kita dampingin, takutnya nyangkut. Tapi setelah itu, setelah udah kita program pakai aplikasi Yedi-nya, ya udah semuanya serba otomatis. Sejauh ini sih nggak pernah nyangkut, bengong, atau jatuh dari lantai 2 misalnya. Jadi walau saya lagi nggak ada di rumah, robotnya kerja, ya saya tuh pede-pede aja gitu. Tapi memang saya punya beberapa catatan setelah pakai robot vakum Yedi Vac 2 ini. Yang pertama, cleaning cloth-nya ternyata harus beli lagi. Harganya 200.000 dapat 3. Dan ini yang bisa dicuci dan dipakai ulang ya. Tapi ada juga yang sistem disposable pad, yang sekali 2 kali ngepel langsung dibuang. Tapi ya agak boros jadinya. Dan catatan yang kedua, ini tuh nggak 100% effortless juga ya. Karena kita tetap harus maintenance si robotnya, seminggu atau 2 minggu sekali lah. Kita tetap harus bersihin brushnya dari rambut-rambut lah yang nyangkut di sana, terus buang kotoran sampahnya, sampai nyuci dan jemur filternya biar nggak kesumbat. Dan kalau beres ngepel, sebaiknya air yang kesisa di dalam kontainernya, kamu buang, biar ngurangi resiko bocor nantinya. Oke? Jadi tetap nggak 100% otomatis. Yang ketiga, mungkin kamu bakal merasa perlu tetap ngepel manual rumah kamu ya. Ya, at least beberapa bulan sekali lah. Karena beberapa kotoran yang udah nempel banget di lantai ataupun di karpet ya, yang perlu tenaga otot manusia buat ngegosok dan ngebersihinnya, ya terkadang nggak bisa keangkat sama si Yedi Vac 2 ini. So, kalau kalian dari dulu pengen punya atau pengen nyoba vakum robot kayak gini, ya mungkin sekarang adalah saat yang paling tepat. Karena harganya yang makin terjangkau, nggak sampai belasan juta lagi kayak dulu, juga makin canggih dan makin pintar. Gimana? Tertarik? Bergaransi resmi 1 tahun dari Yedi Indonesia loh. Thanks for watching, semoga videonya bermanfaat. Nico is out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.